Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana desain elektropneumatik menggunakan metode step diagram yang pertama, yaitu semua hidup, semua mati. Dalam desain elektropneumatik dapat kita lakukan dengan banyak sekali metode. Salah satu metode yang paling familiar digunakan yaitu menggunakan step diagram. Metode pertama yaitu namanya semua hidup, semua mati. Dikatakan metode semua hidup, semua mati karena kita akan mengaktifkan semua step dalam suatu sistem elektropneumatik, kemudian kita matikan semuanya. Oke, kita mulai metode ini. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan desain elektropneumatik adalah pemilihan komponen. Kita bisa acu menggunakan tabel berikut. Di tabel ini kita dapat tuliskan aktuatornya tipe apa, apakah single acting cylinder ataupun double acting cylinder. Yang kedua adalah katup kontrolnya. Katup kontrolnya posisi extend kita notasikan seperti apa, posisi retract kita notasikan seperti apa. Demikian juga sensor. Sensor di posisi extend maupun retract kita harus bisa definisikan nama-namanya. Ada elemen. Elemen adalah komponen lain yang dibutuhkan dalam sistem elektropneumatik. Misalkan tombol emergency, tombol start, tombol stop, dan seterusnya. Dan catatan. Catatan kita di sini adalah apakah sistem itu menggunakan valve atau katup 5/2, 4/2, 3/2 ataupun apa. Di sini kita bisa tuliskan di catatan. Oke, kita mulai dengan aturan di step diagram metode semua hidup, semua mati. Yang pertama adalah setiap langkah diwakili oleh relay, dalam hal ini coil relay sebagai keluarannya. Yang kedua adalah masukan, dalam hal ini termasuk tombol maupun sensor, dilakukan penguncian. Yang ketiga, semua sistem itu dimatikan saat semua sistem itu telah aktif. Dan bagaimana cara mematikannya? Yang mematikan adalah kontak sebelumnya di setiap stepnya. Misalkan, kontak pertama dimatikan kontak terakhir, kontak kedua dimatikan kontak pertama, dan seterusnya. Khusus untuk step pertama, pematian ini digunakan kontak normally close. 3 penjelasan saya di atas itu di bagian kontrol. Sedangkan di bagian power adalah kontak relay coil di setiap step akan mengaktifkan solenoid valve. Tetapi juga dia perlu dirangkai seri dengan lawannya. Misalkan A extend lawannya adalah A retract, B extend lawannya adalah B retract. Misalkan A extend letaknya di kontak pertama, sedangkan A retract letaknya di kontak keempat, maka K1 dan K4 harus dipasang seri. K1-nya normally open, K4-nya normally close untuk mengaktifkan step pertama, yaitu A extend tadi. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita bisa acu contoh berikut ini. Suatu contoh, saya mempunyai suatu sistem kerja seperti ini, di mana saat benda diletakkan di bawah silinder 1, kemudian ditekan tombol start, jadi yang mengaktifkan adalah tombol start di sini, maka silinder 1.0 akan extend. Setelah extend sempurna, silinder 2.0 akan extend. Setelah itu silinder 2.0 akan retract. Yang disusul terakhir adalah silinder 1.0 retract. Untuk mengetahui posisi extend dan retract dari silinder tersebut, dibuatlah sensor. Jadi di sini didefinisikan seperti tabel yang di depan tadi. Silinder 1.0. Posisi extend akan dinotasikan dengan E1, retract dengan R1, sensor di posisi extend nanti dinotasikan dengan A1,
sensor di posisi retract adalah A0. Jadi, di sini digunakan catatannya silinder kerja ganda menggunakan valve 5/2 double solenoid. Silinder kedua juga sama. Solenoid valve untuk extend dan retract dinotasikan dengan E2 dan R2, sedangkan sensor di posisi extend dengan B1 dan di retract-nya adalah B0. Penggunaan silinder juga sama. Silinder kerja ganda valve-nya adalah 5/2 double solenoid. Terus di sini ada S1 sebagai tombol start berupa push button switch normally open. Jadi kalau kita lihat dari soal tadi bahwa terdapat 4 buah step. Yang pertama adalah A extend, yang kedua adalah B extend, yang ketiga adalah B retract, yang keempat adalah A retract. A extend akan diaktifkan oleh tombol start. A extend akan menyentuh titik A1. Jadi A1 adalah hasil kerja dari A extend. Dan A1 menjadi syarat untuk step kedua, yaitu B extend. Demikian juga seterusnya, B extend ketemu B1. B1 syarat untuk step ketiga atau B retract. B retract menghasilkan B0. B0 syarat dari step keempat. Dan step 4 akan berakhir apabila sistem telah menyentuh A0. Dan A0 itu menjadi syarat looping lagi ke pertama. Jadi di sini, untuk step pertama mempunyai 2 syarat. Posisi A0 sudah tercapai, dan tombol start ditekan. Oke, setelah kita desain di sini, kita dapatkan desain pneumatik seperti ini. Ada E1, R1, E2, R2, dan posisi sensor-sensornya sudah kita gambarkan. Sekarang kita melakukan desain elektronik dari sistem elektropneumatik. Bagaimanakah rangkaian elektroniknya? Di sini ada syarat dari step pertama, yaitu tombol start dan A0 kita hubungkan seri. A0 ini adalah normally open, tetapi karena dia sedang tersentuh, lagi aktif, maka dia akan tertutup. Tahunya tersentuh atau tidak, di sini ada tanda panah ke atas. Kontak sebelumnya untuk mematikan step tersebut. Normally close untuk yang pertama. Berarti step pertama akan dimatikan oleh step keempat. Keluaran tiap stepnya adalah bentuk coil. Terjadi penguncian oleh coil itu. Begitu juga untuk step kedua, syaratnya adalah A1, sebelumnya K1, koilnya adalah K2, dan ada penguncian syarat oleh K2. Step ketiga dan keempat juga sama. Apabila semua sistem ini sudah selesai, maka bagian kontrol telah selesai. Sekarang kita menginjak ke bagian power. Oke, ini adalah bagian power yang pertama, mengakibatkan A+. A+ itu adalah sama dengan E1 aktif. Ini adalah kontaknya yang aktif di A+, kontak yang pertama, dan lawannya. A+, lawannya adalah A-. Ini Anda lihat kontak lawannya. A+, lawannya adalah A-. Maka keempat akan ditulis di sini dengan normally close. Demikian juga di step kedua, untuk B+, E2, K2 lawannya adalah K3. K3 di sini B-, kita tidak perlu tuliskan lawannya lagi, K3 lawannya K2 di sini, karena sudah dikenalkan di awal lawan-lawannya. Makanya kita tulis saja K3, K4 juga demikian. Setelah semua sistem selesai, bagian belakang adalah bagian powernya. Di program FluidSim, otomatis dituliskan di bawah ini, yaitu kontak-kontak dari tiap-tiap koil yang digunakan. Misalkan K1 yang digunakan ada 3 buah kontak normally open, letaknya di jalur 2,
3, dan 9. Jalur 2, 3, dan 9. Sedangkan keempat membutuhkan 2 normally close dan 2 normally open. Jalur 1, jalur 9 untuk close, jalur 8, dan jalur 12 untuk normally open-nya. Oke, kita simulasikan sistem ini. Saat tombol start ditekan, maka step pertama aktif, nunggu sampai A1 aktif, mengakibatkan step kedua aktif, berikutnya step ketiga aktif, berikutnya step keempat aktif. Begitu step keempat aktif, maka dia akan menggagalkan step pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga semua akan mati. Oleh karena itu, sistem ini dikatakan semua hidup dan semua mati. Tombol start lagi ditekan. Kita tahu di step pertama ada 2 syarat, start dan A0. Apa fungsinya? Kalau kita tekan seperti ini, tidak akan direspon. Karena apa? Karena sistem belum selesai bekerja, sehingga tidak akan merespon tombol start lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.